waktu gerakan. Kegunaan atau kelebihan data waktu gerakan yaitu yang pertama adalah waktu baku pekerjaan dapat diketahui sebelum pekerjaan tersebut dijalankan. Lalu yang kedua, waktu baku pekerjaan dapat diketahui dengan singkat. Yang ketiga, biayanya juga sangat murah. Yang keempat, untuk mengembangkan metode yang ada. Lalu yang kelima, untuk membantu perancangan produk. Jadi kalau dielaborasi untuk kelebihan data waktu gerakan ini sebenarnya konsepnya ini adalah dengan cara membaca tabel. Nanti jadi ada banyak tabel untuk mengetahui waktu tiap gerakan kerja itu nanti kita bisa melihat tabel. Kenapa biayanya sangat murah? Karena kalau untuk pengukuran waktu gerakan secara tidak langsung, dia kan langsung melihat pada tabel. Tapi kalau secara pengukuran secara langsung pasti kan dilakukan terus menerus gitu loh. Jadi nggak cuma satu kali pengukuran, tapi ada beberapa kali pengukuran. Makanya kegunaannya tuh kelebihannya adalah biayanya juga sangat murah. Lalu karena tabel waktu gerakan itu sudah ada sebelumnya, sudah ada lama, itu tuh juga bisa dibuat untuk membantu perancangan produk. Seperti itu. Kalau misalkan pengukuran secara langsung lalu kita menggunakan untuk perancangan produk akan lebih lama. Karena kan pasti kita merancangnya, pasti kita juga akan mengukur manusianya juga pasti berbeda. Kayak gitu. Jadi lebih lama. Karena lebih lama sehingga membutuhkan waktu juga yang lebih lama dan cost-nya juga semakin tinggi. Seperti itu. Beberapa metode penentuan waktu baku gerakan. Itu ada 3. Yang pertama ada faktor kerja atau work factors. Yang kedua ada pengukuran waktu metode atau method time measurement. Yang ketiga ada pengukuran waktu gerakan dasar. Jadi untuk pengukuran gerakan kerja secara tidak langsung tuh ada 3 metode gitu. Ada work factor, ada MTM, ada juga pengukuran waktu gerak dasar. Sekarang kita bahas yang faktor kerja atau work factors. Variabel dari work factors yang akan diukur adalah beberapa anggota badan yang terdiri dari jari atau telapak tangan. Notasinya F dan H. F itu finger dan H itu hands. Lalu putaran lengan, notasinya FS atau forearm swivel. Lalu ada lengan, notasinya A atau arm. Lalu ada badan atas dengan notasi T atau trunk. Lalu telapak kaki dengan notasi F atau foot, lalu kaki sendiri dengan notasi L atau leg. Lalu nanti ada tabel tentang jarak yang ditempuh atau D, distance. Lalu ada berat atau tahanan yang menghambat atau weight. Nanti kontrol manualnya itu terdiri dari 4, yaitu perhentian yang pasti atau distance, lalu pengarahan atau steer ya, lalu kehati-hatian atau care, terus perubahan arah gerak dinotasikan sebagai U. Kontrol manual ini sendiri adalah faktor kerja itu sendiri. Jadi misalkan ada gerakan mengambil benda, dia ditempeli oleh kontrol manual yang berupa weight misalkan, atau berupa ini dia berupa distance misalkan. Jadi dia mengambil benda sejauh 5 inch misalkan. Nah, itu nanti 5 inch itu termasuk dalam kontrol manualnya. Kita lihat ke tabelnya. Ini adalah tabel work factor. Kalau tabel work factor itu sebenarnya ada yang senti, ada juga yang inch. Nah, di sini kita pakai tabel yang inch. Kita untuk membaca tabel itu kita lihat dulu yang pertama adalah satuan waktunya. Di sini satuan waktunya adalah time in 10 thousands of minute, jadi 1/10.000 gitu. Ada bagan distance, jadi jarak benda, jarak gerakan gitu. Jadi misalkan kita mau mengambil suatu benda berapa inch, jaraknya berapa inch, kita lihat di sini. Ini jaraknya, tabel jarak. Lalu ada tabel work factors 1, 2, 3, 4. Jadi work factor tadi itu sendiri kan ini ada 4 work factor. Ada 4 kontrol manual lah gitu. Jadi banyaknya kontrol manual itu misalkan kalau kontrol manualnya ada 1 ya nanti lihat time-nya di sini atau 2 di sini seperti itu. Lalu ada
ini weak male sama female. Jadi kolom yang atau baris yang terakhir ini adalah batas berat dari berat beban gerakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi semisalkan operator laki-laki membawa beban sebesar 5 pound. Nah, itu nanti kan kalau 5 pound berarti masuknya ke sini kan, ke 7 ini. Nah, ini kan 0 sampai 2, up to kan ini. 0 sampai 2, 2 sampai 7. Kalau bebannya yang dibawa sebesar 5 pound, ya masuknya ke yang 7 ini. 7 dengan jarak 6 inch misalkan. Jadi gerakan itu dianggap hanya memiliki satu faktor kerja sehingga waktunya menghasilkan 47 dikalikan 10 pangkat min 4. Karena ini kan 1/10.000 menit. Seperti itu. Nah, kalau tabel work factor itu ada beberapa anggota tubuh. Kan tadi kan ada arm, ada leg. Nah, ini di sini ada arm, ada leg, terus ada trunk, gitu, finger dan hand. Jadi semuanya ada. Nah, ini di sini juga ada basic motion. Jadi ini gerakan dasarnya. Jadi gerakan dasar yang dia itu tidak ditempeli oleh kontrol manual. Jadi tidak ada work factor-nya, dia tidak ditempeli oleh beban atau steer atau pengubahan arah. Jadi langsung ke gerakan dasarnya aja. Nah, ini waktu gerakan menurut faktor kerja itu menggunakan tabel. Menggunakan tabel ini tidak memperhatikan macam faktor kerja yang tersangkut, melainkan banyaknya, apakah ada 1 atau 2 atau 3 atau 4 faktor kerja. Notasinya itu seperti ini, A, B, dan C. A itu untuk anggota badan yang bergerak, B itu jarak yang ditempuh, sedangkan C itu banyak faktor kerja yang tersangkut. Kita langsung ke contoh soalnya. Melempar benda kecil ke samping sejauh 10 inch. Di sini keterangannya adalah basic motion. Melempar itu dilakukan oleh arm. Jadi kita pakai notasi arm, A. Sejauh 10 inch. Nah, jaraknya ditaruh di sini, A 10. Keterangannya adalah basic motion. Kita lihat tabelnya, tabel arm. Ini ya, arm dengan jarak 10 inch. Tidak ada keterangan itu adalah operator laki-laki ataupun operator wanita, sehingga arm sejauh 10 inch sama dengan 61. Bentar, ini berapa? Oh, salah. 10 inch sama dengan 0,0042 menit, karena di sini basic motion, sehingga dilihat di sini arm, tabel basic motion sejauh 10 inch, sehingga hasilnya adalah 42 dikalikan 10 pangkat min 4, atau hasilnya menjadi 0,0042 menit. Seperti itu. Lalu contoh soal kedua, menjangkau sebuah benda yang terletak di tengah meja sejauh 10 inch dengan keterangan work factor-nya adalah definite stop motion. Menjangkau dilakukan oleh arm sehingga dinotasikan dengan A, lalu jaraknya 10 inci dengan faktor kerja definite stop. Dituliskan di sini D. Kita lihat tabel waktunya. Arm dengan jarak 10 dan ditempeli oleh faktor kerja definite stop. Jadi definite stop itu adalah satu faktor kerja kan berarti jumlahnya. Sehingga menghasilkan waktu 61 dikalikan dengan 10 pangkat min 4, sehingga hasilnya adalah 0,0061 menit, sehingga yang artinya
Untuk menjangkau sebuah benda yang terletak di tengah meja sejauh 10 inci dengan faktor kerja definite stop motion membutuhkan waktu sebanyak 0,0061 menit. Lalu di sini ada contoh soal yang ketiga. Membawa benda seberat 5 pound sejauh 12 inci. Kita lihat kalau membawa benda seberat 5 pound, berarti 5 pound ini kan termasuk faktor kerja weight, dan sejauh 12 inci. Di sini keterangannya adalah definite stop motion, jadi dia membawa benda itu tuh butuh definite stop motion gitu. Jadi ada 2 faktor kerja. Kita lihat 12 inci dengan 5 pound. Tabel arm 12 inci di sini dengan 5 pound, beratnya 5 pound. Tadi kan ada weight dan ada definite stop, berarti ada 2 faktor kerja. Pound sendiri itu masuk ke, misalkan kalau laki-laki ya, masuk ke ini ya, masuk ke 7 ini, karena dia kan 5 pound itu masuk ke 7 ini, karena kan dia beratnya 2 sampai 7, sehingga masuk ke dalam 7 ini. Sehingga di sini weight-nya dianggap ada 1 faktor kerja. Lalu ditambah dengan definite stop. Jadi ada 2 faktor kerja, sehingga menghasilkan 85 menit. Dikalikan dengan 10 pangkat min 4, sehingga untuk membawa benda seberat 5 pound sejauh 12 inci dengan faktor kerja weight dan definite stop motion itu membutuhkan 0,0085 menit. Seperti itu. Lalu di sini adalah pengukuran waktu metode atau methods time measurement. MTM adalah prosedur yang menganalisis step operasi manual ke dalam gerakan dasar yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut dan memberikan waktu standar untuk setiap gerak dasar yang ditentukan oleh sifat gerak dan kondisi-kondisinya. Satuan waktu pengukuran waktu metode MTM ini adalah TMU atau waktu pengukuran unit. Jadi MTM ini satuan waktunya adalah TMU. Satu TMU itu sama dengan 0,00001 jam. Sama dengan 0,0006 menit. Untuk MTM dibagi menjadi elemen-elemen gerak yang terdiri dari menjangkau yaitu reach, membawa atau move, memutar tangan atau turn, memegang atau grasp, posisi atau positions, melepas atau release, terus melepas rakit atau disengage, gerakan mata atau eye, dan beberapa gerakan anggota badan lain. Jadi bedanya dengan work factor tadi, MTM sama work factor tadi adalah kalau yang work factor yang diukur itu adalah gerakan anggota tubuhnya. Tapi kalau pengukuran MTM gerakannya yang dilihat. Seperti itu. Ini kita bahas yang menjangkau, yang gerakan menjangkau atau reach, yaitu merupakan gerak tangan yang berpindah tanpa beban, baik mendekat ataupun menjauhi objek. Didahului gerakan melepas dan diikuti memegang. Gerakan reach sendiri itu punya 5 kelas. Ada kelas A, di mana menjangkau benda yang kita sudah tahu tempatnya tuh di mana, jaraknya berapa, seperti itu. Lalu kelas B yaitu menjangkau benda yang kita nggak tahu tempatnya itu di mana, kita cuma tahu mengkira-kiranya aja. Lalu ada kelas C, menjangkau objek yang tercampur aduk. Jadi kita perlu nyari dulu baru kita dapat objek tersebut. Terus kelas D yaitu menjangkau benda yang sangat kecil. Lalu kelas E yaitu menjangkau benda yang kita juga nggak ngerti tempatnya di mana, jaraknya berapa, gitu. Jadi nggak pasti. Ini adalah tabel untuk MTM yang reach ya. Kita lihat di sini ada tabel distance. Sebenarnya ini sama konsepnya kayak di work factor. Kita cuma tinggal ngeliat distance-nya. Terus A, C, E, A, B ini adalah kelasnya. Hand in motion ini adalah, jadi
ini kelas ya kelas ini ABCD. Kalau hand in motion itu adalah gerakan di mana gerakan reach ini dimulai oleh tangan yang bergerak, jadi tidak dimulai oleh tangan yang diam. Seperti itu. Lalu untuk gerakan move merupakan gerak tangan yang berpindah dengan beban. Didahului dengan memegang dan diikuti melepas atau mengarahkan atau position. Gerakan move sama kayak reach dibagi menjadi 3 kelas atau 3 case, yaitu untuk kelas A memindahkan objek dari satu tangan ke tangan lain, sedangkan kelas B memindahkan objek ke tempat yang tidak pasti, sedangkan kelas C memindahkan objek ke tempat yang pasti. Nah, ini adalah tabel move. Jadi ini ada jaraknya, ada time in time MO, hand in motion yang tadi, lalu ada weight-nya juga. Misalkan kalau kita nemunya, kita lihat misalkan ada contoh soal, gerakannya itu masuk ke gerakan A. Case-nya itu masuk ke gerakan A dengan jarak 2,5 cm. Sehingga kan kita nemunya ya 2,5 ini kan, 2,5. Kalau gerakan tersebut ditambahi dengan membawa beban sebesar 1 kilo aja, berarti dia itu konstantanya adalah 0. Jadi kalau semisalkan, jadi tidak perlu ditambahi waktu 2, jadi waktu konstanta ini jadi sama dengan 2,5 ditambah 0 gitu. Kecuali kalau misalkan gerakannya itu menghasilkan 2,5 ini ditambahi dengan membawa beban sebesar 3 kilo masuk ke kategori ini, berarti konstantanya adalah 2,2. 2,2 ini nanti ditambahkan dengan 2,5 sehingga ditemukanlah hasil totalnya itu merupakan total waktu dari gerakan tersebut. Seperti itu. Lalu untuk grasp atau memegang merupakan gerak dasar untuk memegang objek yang dilakukan oleh tangan. Didahului gerakan menjangkau dan dilanjutkan dengan gerakan membawa. Ada 3 case, yang pertama itu 3 ada. Ada 5 case ya, ada yang pick up, regrasp, transfer, select, dan contact. Nah, dilihat dulu ya, ini sama sih kayak misalkan yang tabel-tabel sebelumnya. Kita lihat dulu case kategori gerakannya, dia gerakan pick up atau regrasp. Misalkan kalau gerakannya termasuk gerakan pick up terus masuk ke kategori atau case 1A, maka ditemukan time-nya itu sebanyak 2. Dan seperti itu seterusnya. Kalau misalkan bendanya itu diameternya lebih dari 1,3, ya berarti kita masuknya ke kelas yang 1C1 ini gitu. Kalau misalkan di pick up disesuaikan, jadi kita lihat dulu tabelnya masuk case yang mana, baru kita bisa tahu unit waktu unitnya. Lalu gerakan memutar, yaitu merupakan gerakan memutar tangan, baik kosong atau ada muatan, baik pergelangan tangan maupun lengan bawah. Waktu untuk memutar tergantung pada 2 hal, yaitu derajat perputaran dengan berat beban. Lalu position atau mengarahkan, yaitu gerakan elemen dasar yang digunakan untuk mengarahkan yang melibatkan satu objek dengan objek yang lain. Waktu untuk mengarahkan tergantung pada kecocokan, lalu kesimetrisan benda tersebut, dan kemudahan penanganan. Kita lihat untuk tabel turn-nya atau T, semisal benda yang kita bawa itu termasuk dalam benda berat small. Jadi beratnya tuh berkisar antara 0 hingga 0,9 kilo. Lalu kita mau memutar benda tersebut sebesar 30 derajat. Derajat perputarannya 30 derajat, maka waktu untuk memutar benda tersebut adalah 2,8. Seperti itu. Nah, ini juga misalkan kita mau memposisikan suatu benda, dia masuk ke kelas yang pertama karena
untuk memposisikan benda tersebut kita tuh tidak butuh tekanan yang berlebihan. Jadi kita masuk ke kelas yang pertama. Dan untuk kita tuh meskipun itu tidak membutuhkan tekanan yang berlebihan, kita harus lihat bendanya itu ternyata simetris. Kalau bendanya simetris, karena simetris itu nanti dilihat lagi mudah dihandle atau sulit. Kalau mudah, maka waktu yang ditemukan adalah 5,6. Kalau sulit, waktu yang ditemukan adalah 11,2. Lalu ada gerakan melepas atau rilis. Adalah gerakan melepas objek yang dipegang oleh jari. Gerakannya juga relatif singkat. Ada 2 kelas rilis ya. Yang pertama ada normal, ada juga kontak rilis. Jadi kontak rilis itu tangannya tuh langsung untuk gerakan menjangkau atau melepas. Dan ini ada gerakan lepas rakit atau disengage, yaitu gerakan memisahkan objek dari satu kesatuan. Dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada kecocokan, lalu kemudahan penanganan, dan kehati-hatian dalam penanganan. Nah, ini misalkan ini adalah tabel rilis. Contohnya kalau misalkan kita mau melepas suatu benda, dia masuk ke case yang kedua. Berarti untuk melepas suatu benda itu kita cuma butuh time unitnya itu diketahui 0. Ini seperti ini. Deskripsinya adalah kalau case 2 berarti ya tidak ada gerakan pada jari, seperti itu. Lalu ini gerakan untuk disengage. Sebenarnya sama sih, kalau ini kan kita lihat dulu case-nya berapa, case-nya masuk case yang mana, terus rakitannya itu masuk ke yang ukuran berapa, terus itu mudah dilepas rakit apa enggak. Kalau mudah lepas rakit ya berarti waktunya ketemunya 4, kalau susah berarti ketemunya 5,7, seperti itu. Ini notasi gerakannya ya sama kayak yang pertama tadi, yaitu ada A, B, dan C. A itu elemen gerak yang bekerja, lalu B itu cara yang ditempuh, C itu kelas dari gerakan yang bersangkutan. Ini contohnya. Menjangkau sebuah benda yang terletak di tempat yang pasti pada jarak 5 inci. Jadi ini R ya notasinya, berarti kita butuh tabel R. Kita lihat dulu. R di atas nih. R 5 inci. Sedangkan ini kan sentimeter ya. Jadi inci itu ubah dulu ke sentimeter. 12,5 cm ya. Sehingga masuk ke 6,5. Dia akan masuknya 6,5 TMU, seperti ini. Benar. Oke. Sekarang masuk ke pengukuran waktu gerak dasar. Pada pengukuran waktu gerak dasar, gerakan-gerakan badan dibagi menjadi elemen menjangkau, mengangkut, putaran tangan, gerakan kaki, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi lamanya gerakan itu adalah jarak. Seperti makin jauh malah makin lama waktunya. Lalu penggunaan penglihatan. Lalu yang ketiga, ketelitian. Makin teliti, makin lama juga waktunya. Lalu ada berat. Jadi makin berat, makin lama juga waktunya. Nah, gerakan-gerakan dasar ini ada, kan tadi menyangkut menjangkau R, mengangkut M dibagi menurut 3 kelas. Jadi ada 3 kelas. Yang untuk kelas A, bila di akhir gerakan terjadi persentuhan dengan suatu objek tanpa kontrol otot atau gerakan memindahkan tangan, maka termasuk ke kelas A. Kelas B sendiri adalah bila gerakan sepenuhnya dihentikan oleh otot tanpa menyentuh objek. Lalu kelas C, bila untuk menyentuh objek diperlukan kontrol otot untuk melambatkan gerakan sebelum berhenti. Nah, notasinya juga
A, B, C, dan D. Ada tambahan D. A-nya itu gerak dasar yang bekerja, B itu jarak yang ditempuh, C itu kelas dari gerak yang bersangkutan, D itu faktor lain yang mempengaruhi seperti ketelitian dan berat. Contohnya, kita butuh menjangkau benda sejauh 8 inci, berarti kita butuh tabel R. R di sini ini adalah tabel R dan tabel move. Kita butuh R sejauh 8 inci. Di sini 8 inci dengan C. C itu kelasnya ya. Jadi ketemunya 0,007 di sini. Seperti itu cara bacanya. Cara bacanya itu juga sama dengan tabel turn atau tabel precision. Jadi itu tadi penjelasan saya tentang pengukuran tidak langsung. Terima kasih.